Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Yo yo yo. Oke, buat teman-teman yang bingung masalah remote ya. Jadi di sini Pilot Nakal ada TBS Tengku 2 Pro versi 3, ada Jumper T Pro yang ini JP 4-in-1 ya. Modelnya sama persis, tapi kalau kalian bingung ada dua. Ada T Pro JP 4-in-1, ada T Pro ILRS. Yang ini JP 4-in-1. Dan ada teloletnya Pilot Nakal. Ini tilet versi pertama. Jadi jumper tilet versi pertama kali itu ini. Terus regenerasi yang baru adalah jumper T Pro. Nah, di sini ada 3 modul. Yang sebelah kiri adalah ILRS Ion. Ya, produknya jumper. Jadi bilangnya apa nih ya? Ya pokoknya Ion ya. Ini speknya dia cuman maksimal power 500 mW. Oke. Dan yang di tengah adalah TBS multi protokol, jadi jangan salah ya. Ini adalah JP 4-in-1. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Happy Model Slim Pro ES24TX Pro ya. Jadi ini ada 3 modul yang protokol mau demoin ya ke remote-nya Sultan. Oke. Ini adalah TBS Tenggo 2 Pro versi 3. Oke, jadi di belakang itu kalau mau pasang modul eksternal wajib beli ini ya, namanya modul B, harganya 200 ribuan guys, mahal ya. Oke, jadi si TBS Tenggo 2 Pro yang kemarin protokol sudah sempet ya punyanya Om Endra itu protokol heran, ini udah remote TBS kenapa pakai modul ILRS. Dan ini kejadian lagi, ini pesanan Om Aoi yang nanti bakal dikirim ke Jepang ya, termasuk si Crux 35. Oke, yang itu modul internal receivernya sudah ILRS. Oke, jadi Slim Pro ini kelebihannya daripada yang Ion. Oke, jadi pertama kasih penjelasan supaya teman-teman tidak bingung ya. Jadi si Slim Pro itu maksimal TX powernya 1 watt guys, 1000 mW. Wih, luar biasa. Mau terbang kemana tuh 1 mW? Dan untuk ini Ion dia support maksimal cuman 500 mW. Yang ini nggak punya fan. Yang ini ada fan-nya. Ini harga 600 ribuan, yang ini harga 400 ribuan. Kalian pilih yang mana? Sesuaikan dengan anggaran dan budget kalian masing-masing ya. Dan sesuaikan juga dengan kebutuhan. Om, butuh yang tinggi om, yang 1 mW om, biar bisa terbang jauh. Mau sejauh apa sih? Itu pertanyaannya, oke? Jadi menurut protokol ini sih sudah cukup ya. Jadi plus minus. Ini nggak punya fan, ini punya fan. Ini punya monitor, ini nggak ada monitor. Pilih mana? Untuk antenanya sama-sama. Oh beda ya ternyata. Ini agak nggak runcing ya. Ini runcing ternyata. Ini kayaknya antena Moxon ini. Ini sama aja sih. Oke. Dan Slim Pro ya dilepas bisa diganti sama Ion. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai TBS Tenggo pengen pakai ILRS, cari yang murah, ini dah solusinya. 400 ribuan kok, murah banget ya. Oke, coba nyalain ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini profilnya Crux 35 dan ada LCD-nya guys. Oke. Jadi plusnya si Ion itu kita bisa setting di sini. Sebentar, kanan. Pencet tahan, tek. Nah, masuk ke menu yang ada di modul TX-nya ini ya. Oke. Ini kurang oke lah, Om. Nggak ada fan-nya ya. Biar ada fan-nya, biar aman dan sebagainya. Ya udah, tinggal lepas saja, ganti yang ES24TX Slim Pro. Nah, itu nyala. Oke. Yang pesanan Omawi yang ini. Oke, bakal demoin sama pakai yang ini. Karena ini kemarin bundlingnya sama si Jumper T Pro. Oke, nah ini Jumper T Pro pakainya ini. Om, pengen yang ini Jumper T Pro, pengen pakai yang bagusan yang punya Slim Pro ya bisa. Jadi semuanya sistemnya pakai ini ya, pakai jarum. Jadi buat teman-teman jangan bingung nih, karena tadi ada yang telepon sebelum Pilot Nakal buat konten ini, namanya Om Gungwah yang ada di Bali ya. Bingung nih. Om pengen ganti ILRS nih ya. Jadi T Pro itu bisa pakai ini, bisa enggak ya? Sebentar. Oke, harusnya bisa sih. Nggak bisa guys. Bisa sih harusnya. Kenapa nggak bisa ya? Oke, jadi jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa nanti jarumnya bisa oblak. Harusnya bisa kok. Nah,
Oke, takut-takut guys punya orang soalnya. Ini punya siapa ya? Belum lupa. Jadi kalau kalian mau pakai yang bagusan, pakai Slim Pro bisa. Oke. Jadi kedua modul ini adalah ILRS. Oke, sekarang ngomong-ngomong misalnya, ini pelakal lepas ya. Misalnya kalian punya T-Pro ILRS ya, pengen main micin. Nah, ini kemahalan sih. Jadi protokol waktu beli multi protokol harusnya IRX 4 Lite ya. Nah, ini protokol kasih fotonya. Itu murah, kalau ini mahal. Ini 800 ribuan guys. Mahal banget. Oke, jadi kalau T-Pro ILRS, internal ILRS, kalian bisa pakai JP 4-in-1 multi protokol yang ada di belakang remote. Jadi kalian bisa main tuh ya, tuh micin ya. Jadi fungsinya JP 4-in-1 yang di belakang remote-nya T-Pro, kalau kalian ILRS ya, itu bisa connect ke micin, protokol bayang, bisa connect ke protokol FrSky, FrSky, SM Plus, Tana 9, bisa connect ke FlashSky, DSM dan sebagainya. Kalau remote kalian jumper T-Pro ILRS. Oke. Sama, nggak ada bedanya. Jadi jumper T-Pro JP 4-in-1 sama ILRS ya modelnya gini. Cuman waktu dinyalain, Welcome to OpenTX. nah, kalau OpenTX itu JP 4-in-1, kalau HTX itu ILRS. Switch warning. Oke, cukup paham ya. Nah, oke. Nah, sekarang bahas yang jadul, punya plot nakal guys. Nah, punya plot nakal ini sudah terpasang IS24TX versi standar. Ini TX power maksimal 250 mW. Yang ini 500 mW. Yang ini 1 mW. Oke. Kedua ini tidak punya fan. Sedangkan yang Ion punya monitor kecil. Yang paling bagus punya fan, tapi tidak ada monitor. Jadi plus minus ya. Ya teman-teman bisa membedakan sih. Dan kalau kalian punya tilet belum pasang seperti ini, ya itu di kotak kalian itu dapat. Nah ini namanya modul B buat dudukan modul eksternal ya. Sedangkan ini sudah dibaut langsung ke casing belakang. Protokol juga baru nyadar, oh ya kenapa nggak pakai yang ini ya. Teman udah terlanjur, ini harga ya sama sih 400 ribuan. Ini 250 mW, harusnya protokol pakai yang ini ya, Ion. Tapi nggak masalah, udah terpasang kok. Mau terbang sejauh apa juga 250 mW. Oke, ini jumper telolet punya protokol, ya ada ciri-cirinya, ada anting-antingnya. Nah, dan si T-Pro terbaru dibuatin nih. Nah, cakep kan, jadi kalian nggak usah modif-modif lagi. Dan ini posisinya pas banget di tengah ya. Jadi kalau pas di tengah itu enak. Sorry. Nah, dia betul-betul balance, seimbang ya. Oke, ini protokol mau nyoba nerbangin si micin nih guys. Pakai remote TBS Tenggo 2 Pro versi 3. Ya, wajib pasang ini. Oke, jadi protokol pasangin dulu modul JP 4-in-1 di belakang remote, terus nyalain. Oke, Om Awi, kalau nonton video ini, di sini ada dua profil yang protokol siapin, ada Jrux 35 ILRS yang Tiny Whoop pakai modul ini. Kalau Jrux 35 nanti pakai modulnya yang ini. Sudah paham kan? Karena gini guys, di Jepang itu nggak boleh pakai frekuensi 915 MHz. Makanya Om Awi pilih remote TBS Tenggo, tapi modulnya ada dua, karena semuanya 2,4 GHz. Oke, jadi protokol pilihnya Tiny Whoop. Jadi gak pakai internal ini ya, Tenggo ya, karena Tenggo di 915 MHz. Jadi kalau mau pakai remote ini connect ke drone, drone-nya harus wajib dipasangin receiver TBS Crossfire 915 MHz, bukan GHz. Oke, ini kita akan coba nerbangin si murah banget. Nah ini dia. Ini protokol udah ganti antena ORT guys, cakep. Oke, ini udah connect ya. Jadi Tiny Whoop connect dengan TBS multi protokol. Itu arming. Oke, cek Google. Oke, yuk cobain terbang si murah banget. Pakai remote TBS Tenggo 2 Pro versi 3 dengan modul multi protokol. Gimana rasanya? Ini pertama terbang di mode acro ya. Ini angle, ini acro. Let's go. Gimbalnya mantap guys. Kalau TBS Tenggo ini mah gak usah diraguin ya. Wih, buset. Burungnya, aduh. Mau ngejar burung kok malah ketabrak. Oke, tadi baterainya habis ternyata. Kita ganti baterai baru, ternyata baru bisa connect. Jadi kalau baterai habis, micin tidak mau connect tuh.
Dan ini bakal ganti antena ORT Micro-V si murah banget ini, hasilnya jauh lebih bagus guys. Wow, jos. Jadi TBS Tenggo 2 Pro versi 3 punya Om Aoi ya. Ini ada dua modul. Modul TBS multi protokol sama modul ILRS. Jadi 2 minutes. nggak boleh guys pakai ini ya. Apa namanya? Frekuensi 915 MHz di Jepang. Di Jepang nggak boleh guys pakai 915 MHz. Jadi yang pakai yang punya TBS di Jepang udah mati gaya dah, mati kutu. Oke, blusuan pakai micin murah banget. Cakep sih. Dan rasanya kalau nerbangin micin pakai remote TBS Tenggo jauh lebih mantep ya, karena pirnya gimbalnya itu lebih berbobot dan dia bukan hal sensor lagi si TBS ini, dia sudah full gimbal ya. Jadi memang kelas pro sih punya TBS ini. Mantul guys. Wah, enak tenan ini si remote-nya, micinnya pun juga mengikuti ya. Wih. 1 Nah, minute. kalau terbang di akro itu jauh lebih luwes. Manuver pun juga jauh lebih yahut. Kemana nih? Nyangkut guys, terlalu agresif. Masih aman, masih bisa recovery ya. Jadi buat teman-teman yang newbie harus belajar sih recovery, jangan panik ya. Jadi kan biasanya dulu pelatakan masih newbie itu langsung disarming. Putar-putar, pusing-pusing dah. Habisin satu baterai lumayan nih, 3 menit 30 detik. Seconds. Oh, ini bawa meja bisa dilewatin. Set. Mantul guys. Set. 10, Jadi buat teman-teman bisa blusuan pakai micin dulu ya. 7, Nanti nabrak. 6, 5, Tuh remote-nya udah mulai cerewet. Boom. Record Google selesai. Mana nih terus micinnya? Oke, jadi aduh, tabrak-tabrakan nih. Nah, ini dia antena ORT Micro-V. Jadi berpengaruh banget ya. Kalau antena kemarin aduh parah guys, jelek. Ini konektor bagus juga JNP27 ya, bawaan dari Maker Fire Armor 65 Lite. Oke, tabrak-tabrakan pun aman. Ntar dilapin dulu guys lensanya biar bisa terbang lagi nanti. Oke, sekarang nyobain si Cuk 35. Nah, kalau Cuk 35 kita pindah dulu profilnya, model select, pindah ke itu ya, Crux 35. Nah, pencet tahan, select model. engine off, angle mode. Timernya guys 10 menit. Sadis ini. Dan ganti modul. Tinggal cabut. Ganti yang Slim Pro ILRS. Tinggal colok tek terus nyala. Nah, untuk prosedur ILRS pertama selalu sampaikan dan informasikan bahwa remote dulu nyala baru si drone-nya. Oke, ini Crux 35. Ini punya Om Aoi, protokol upgrade, ada GPS, antena pakai Flywoo, terus ada LED buzzer. Dan antena ILRS-nya di sini, guys. Kiwir-kiwir, kalian tahu kiwir-kiwir enggak? Gondal-gandul. Nah, itu dia. Oke, nyoba nerbangin si Crux 35. Ntar minggir dulu nih. Ntar buat landingnya si Crux 35. Oke, Crux 35 sudah terkoneksi ya. Jadi sebelumnya kita udah setting ya, karena untuk internal ILRS itu harus pakai binding brush supaya bisa connect ke modul ILRS ya. Agak ribet sih memang. Nanti protokol buatin konten dah. Oke, untuk arming di sini. Engine on. Oke, mantul. Untuk mode terbang di sini. Acro mode. Flip. Angle mode. Dan untuk beeper di sini. Beeper. Oke, yuk nyoba nerbangin Crux 35. Oke, udah connect ke Google, masuk mode acro dan mulai pas ya. Angle, air, and arming. Rescue not available. Jadi memang di 430, firmware 430 versi 3, status GPS tidak keluar di OSD ya. Oke, cobain terbang si Cuk 35. Untung guys, dia mundur ternyata. Buset.
Oke, R425 protokol kasih di band race band channel 4 di 25 mW. Hasilnya tetap minim krepek-krepek guys, karena antena bawaan protokol ganti sama antena yang bagus ya, punyanya Flywoo. Kalau antena bawaan itu kurang Yahoo. Oke, TBS Tenggo 2 Pro versi 3 pakai modul eksternal ILRS ya, Slim Pro, yang support sampai 1000 mW. Ngeri guys, 1000 mW. Mau terbang kemana ya 1000 mW ya? Oh, duh, masih ada probos 9 sedikit guys. minutes. Ini Maiden nih, Jrux 35. Kemarin punya Om Vian udah diterima ya. Enak tenan ini si Jancuk 35 nih. Protokol kasih posting ya, informasi bahwa Jrux 35 udah restock. Kayaknya cuma 2-3 hari udah habis ya. Udah sold lagi. Karena si seller stoknya dikit sih, nggak banyak ya. Yang ada itu yang available si FR Sky waktu itu, FR Sky internal receiver FR Sky, tapi sekarang udah habis juga. Jadi buat teman-teman yang bingung remote kalian mau pakai modul TX apa, zaman now sekarang kayaknya modul B nya sama semua ya, pakai jarum gitu. Jadi kalian mau pakai ILRS, mau pakai JP 4-in-1 bisa semua kok. Rescue not available, jadi nggak bisa GPS rescue ya. Yahoo ini si ILRS 2,4 GHz yang sanggup terbang jauh long range. Dan memang yang jual banyak ya receivernya ya. Oke, coba terbang tinggian. Nah, kalau pemula-pemula tuh paling demen tuh terbang tinggi-tinggi ya. Tinggi mah nggak ada halangan ya, bebas ya. Tapi kalau kita terbang rendah, nah itu banyak obstacle, jadi banyak halangan yang kita harus bisa ngelewatin lah. Anginnya di atas besar guys. Wih, Yahoo beneran. Jrux 35 ini kenapa probos ya? PID-nya belum oke nih. Oke, jadi Om Awi ini nanti pesan juga di GI Google ya. Ya, pertama sekaligus buatin konten dah di 3 remote ya, kalau kalian bingung judulnya ntar apa ini ya. Semua remote support modul apapun ya, dengan modul B yang pakai jarum. Mungkin gitu, kepanjangan guys. Enak nih si Jrux 35. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah bingung lagi, remote kalian T-Pro, terus remote kalian TBS Tenggo 2 Pro versi 3 ya, tinggal menyesuaikan dengan anggaran aja ya. Kalian mau pakai modul eksternal yang murah banget atau mahal banget. Ya, LRS sih paling mahal di Slim Pro kayaknya. Oh, ada sih di Nanimno itu mahal sih, tapi buat remote besar ya, kayak Jumper T18 Pro atau TX16S itu pakai Nanimno. Ada juga yang lebih model yang pakai fan, itu harganya sekitar 600-700 ribu. Oke, udah cukup ya 4 menitan nyobain si Jrux 35. Karena pertama nanti mau nyobain pakai baterai Lion nih. Aduh, di rumput aja dah, serem ini. Nah, landing di sini aja, aman. Oke, record Google selesai. Nah, itu dia si Jrux 35. Oke, jadi teman-teman kalau pakai TBS Tenggo 2 Pro versi 3, bentar garuk-garuk dulu. Modulnya apapun bisa. Jadi nah, kalau ILRS belum dimatikan drone-nya, pasti bakal keluar warning seperti itu. Oke, ini dicabut aja baterainya. Lanjut lagi. Nah, akhirnya remote-nya bilang telemetry loss ya. Ini tinggal dimatiin aja 1 2 3 4 and mau main micin lagi, tinggal ganti modul TBS multi protokol. Jadi buat teman-teman ada 2 pilihan, yang ini mahal banget, ada yang murah IRX 4 Lite ya. Cuman waktu protokol beli itu IRX 4 Lite dimana-mana habis, jadi yang ready hanya TBS multi protokol. Jadi ini produk TBS, cuman ini dia JP 4-in-1, jadi kita bisa connect ke micin, bisa connect ke FR Sky, Flash Sky ya. Oke, jadi kalau kalian punya T-Lite terus pengen pakai modulnya si Ion, nah waktu kalian beli T-Lite itu di dalam kotak kan ada nih ya, dudukan namanya modul B. Kalian pasang di belakang remote, kemudian kalian pakai namanya Ion. Nah, pilih ini. Cakep guys, ini udah ada ini ya LCD-nya. Jadi
Kita bisa atur di sini, bisa juga atur dari remote. Oke, segitu dulu review dari Protakal. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, dilepas, terus kita terbangin crossfire buat luring. Jadi kalau nggak pakai modul ya berarti yang bekerja adalah internal modul dari TBS Tinggo 2 Pro versi 3, yaitu crossfire di frekuensi 915 MHz. Yang tanda tekuk, kalau mau dimasukin dilipat, truk stick diangkat, dilipat dan masukin sarung. Cakep emang remote ini. Best seller nih guys, remote tampan ya, di harga 3 jutaan, 3,5 kayaknya. Oke, Protakal pamit, thank you, save life and ciao.